Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang konsep pendidikan. Selamat menyaksikan. Latar belakang. Pentingnya pendidikan dalam mencetak generasi berkualitas. Pendidikan merupakan kunci utama dalam membentuk generasi yang berpengetahuan, berkarakter, dan berdaya saing. Misalnya, seorang mahasiswa S1 PGSD yang memahami konsep pendidikan akan mampu merancang pembelajaran yang kreatif seperti penggunaan media digital untuk meningkatkan motivasi belajar siswa sekolah dasar. Hal ini sejalan dengan pendapat Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kekuatan kodrat anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan serta kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kesulitan mahasiswa dalam memahami konsep pendidikan. Banyak mahasiswa S1 PGSD yang masih bingung membedakan antara belajar dan pendidikan. Contohnya, mereka sering menganggap bahwa mengajar hanya sekedar menyampaikan materi, padahal dalam pendidikan terdapat dimensi pembentukan karakter, nilai moral, dan pembiasaan positif. Hal ini didukung oleh teori John Dewey yang menekankan bahwa pendidikan bukan hanya proses akademis, tetapi juga proses sosial yang membentuk sikap dan keterampilan hidup. Minimnya pengalaman praktik dan pemahaman dasar. Mahasiswa baru biasanya belum memiliki pengalaman nyata dalam mengajar, sehingga sulit menghubungkan teori dengan praktik. Misalnya, saat praktik micro-teaching, ada mahasiswa yang mampu menjelaskan materi dengan baik, tetapi kesulitan dalam mengelola kelas. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai konsep pendidikan dibutuhkan agar mahasiswa mampu mengaitkan teori pedagogik dengan praktik nyata. Pandangan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang menyatakan bahwa guru harus memiliki kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Kebutuhan kajian pendidikan untuk persiapan guru sekolah dasar. Mahasiswa PGSD perlu memahami konsep pendidikan sejak dini agar lebih siap ketika menjadi guru di sekolah dasar. Misalnya, jika seorang calon guru memahami tahap perkembangan kognitif menurut Piaget, ia akan lebih mudah menyesuaikan metode pembelajaran sesuai usia siswa. Dengan begitu, pembelajaran tidak hanya efektif secara akademik tetapi juga relevan dengan kebutuhan anak. Rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan konsep pendidikan bagi mahasiswa S1 PGSD? Konsep pendidikan bagi mahasiswa S1 PGSD adalah landasan pemikiran, teori, dan prinsip dasar tentang proses mendidik, belajar, serta tujuan pendidikan, khususnya di tingkat sekolah dasar. Mahasiswa PGSD tidak hanya memahami pendidikan sebagai proses transfer ilmu, tetapi juga sebagai upaya membentuk karakter, mengembangkan potensi peserta didik, serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan bermakna. Dengan memahami konsep pendidikan, mahasiswa PGSD dapat memiliki pandangan luas mengenai hakikat manusia, proses pembelajaran, serta arah dan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, bagaimana penerapan konsep pendidikan dalam proses belajar mahasiswa S1 PGSD? Penerapan konsep pendidikan pada mahasiswa PGSD tercermin dalam aktivitas perkuliahan, praktik, mengajar, dan pembiasaan sikap akademik maupun sosial. Mahasiswa belajar teori pendidikan, psikologi belajar, metodologi pembelajaran, hingga manajemen kelas. Lalu menerapkannya dalam kegiatan micro-teaching, program pengalaman lapangan, maupun saat melakukan penelitian pendidikan. Selain itu,
Penerapan konsep pendidikan juga tampak dalam pembiasaan sikap reflektif, berpikir kritis, serta kemampuan berkomunikasi yang baik dengan dosen, teman, sejawat, dan calon peserta didik. Yang ketiga, mengapa penting memahami konsep pendidikan sebagai persiapan guru SD? Memahami konsep pendidikan sangat penting bagi calon guru SD karena guru berperan sebagai pendidik, pembimbing, sekaligus teladan bagi anak-anak. Dengan pemahaman yang kuat tentang konsep pendidikan, seorang guru SD mampu merancang pembelajaran sesuai tahap perkembangan anak, menyampaikan materi dengan metode yang tepat dan menyenangkan, membentuk karakter serta sikap positif peserta didik, menghadapi tantangan pendidikan di era digital dengan bijak, dan berkontribusi pada pencapaian tujuan pendidikan nasional. Adapun maksud atau tujuan konsep pendidikan yaitu 1. Menjelaskan definisi dan cakupan konsep pendidikan bagi mahasiswa S1 PGSD. Yang kedua, menguraikan penerapan proses belajar dalam akademik dan non-akademik. Yang ketiga, menganalisis pentingnya pemahaman konsep pendidikan untuk mahasiswa S1 PGSD sebagai bekal untuk menjadi guru profesional di sekolah dasar. Yang selanjutnya yaitu ada landasan teori. Teori pendidikan merupakan pemahaman mengenai arti dan pelaksanaan pendidikan. Terdapat 3 perspektif dalam teori pendidikan, yaitu bentuk, konten, dan asumsi dasar. Dalam aspek bentuk, teori pendidikan adalah sebuah susunan konsep yang terintegrasi, menjelaskan serta memprediksi tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam dunia pendidikan. Dari segi konten, teori pendidikan berfungsi sebagai kerangka yang berisi konsep-konsep mengenai kejadian dalam pendidikan. Konsep-konsep ini dapat berfungsi sebagai asumsi atau pijakan pendidikan, dan ada pula yang berfungsi sebagai definisi atau penjelasan yang menunjukkan maknanya. Asumsi dasar dalam pendidikan mencakup 1. Pendidikan bersifat aktual, yang berarti pendidikan dimulai dari kondisi nyata individu yang sedang belajar serta lingkungan tempat belajar mereka. Yang kedua, pendidikan bersifat normatif, yang menunjukkan bahwa pendidikan diarahkan untuk mencapai kebaikan atau norma yang positif. Dan yang ketiga, pendidikan sebagai suatu proses pencapaian tujuan, yang menggambarkan pendidikan berupa rangkaian aktivitas yang dimulai dari kondisi nyata individu yang belajar dan bertujuan menuju pencapaian yang diinginkan bagi individu tersebut. Teori-teori pendidikan seharusnya mencerminkan praktik di lapangan. Perubahan yang terjadi dalam praktik pendidikan dapat mempengaruhi teori pendidikan. Sebaliknya, perubahan dalam teori pendidikan juga dapat berdampak pada praktik pendidikan. Dalam konteks usaha mempelajari individu yang belajar, tujuan akhir adalah pencapaian individu yang diharapkan. Teori pendidikan seharusnya mencerminkan praktik yang ada. Setiap perubahan dalam praktik pendidikan bisa membawa dampak terhadap teori pendidikan. Begitu juga, perubahan dalam teori pendidikan bisa mempengaruhi pelaksanaan di lapangan. Dalam konteks teori, pendidikan itu seharusnya mencerminkan praktik yang ada. Setiap perubahan dalam praktik pendidikan bisa membawa dampak terhadap teori pendidikan, begitu juga sebaliknya. Perubahan yang ada dalam teori pendidikan bisa membawa pengaruh terhadap pelaksanaan di lapangan. Untuk pendekatan yang dapat dilakukan itu dalam mempelajari pendidikan, ada 2 cara. Yang pertama ada pendekatan ilmiah, dan yang kedua adalah pendekatan filosofis. Untuk pendekatan ilmiah sendiri itu tujuannya untuk mengeksplorasi dan menyelesaikan masalah dalam pendidikan dengan menggunakan ilmu yang disiplin sebagai landasannya.
Prinsip-prinsip dalam metode ilmiah yang ketat baik itu kuantitatif maupun kualitatif digunakan dalam pendekatan ilmiah di dunia pendidikan. Kenapa? Agar bidang pendidikan dapat diurai menjadi bagian-bagian yang lebih terperinci dan mendalam. Yang kedua ada pendekatan filosofis, adalah salah satu cara untuk menganalisis dan menyelesaikan isu-isu pendidikan dengan menekankan metode filsafat. Nah, dalam pendidikan, pendekatan filosofis ini dilakukan melalui pola berpikir yang mendalam, sistematif, komprehensif mengenai pendidikan. Ada beberapa aliran dalam filsafat, yaitu yang pertama idealisme, materialisme, realisme, dan pragmatisme. Untuk penerapan keempat aliran itu dapat menghasilkan filsafat pendidikan yang sesuai dengan masing-masing alirannya. Filsafat pendidikan berupaya memahami pendidikan secara menyeluruh, menafsirkannya dalam istilah-istilah umum yang akan membantu kita dalam merumuskan tujuan serta kebijakan dalam pendidikan. Dari keempat filsafat pendidikan dihasilkan berbagai teori pendidikan. Yang pertama itu ada Premalisme, yaitu teori yang lebih menekankan pada keabadian, keidealan, menafsirkannya dengan konsep-konsep umum yang akan membimbing kita dalam merumuskan tujuan dan kebijakan pendidikan. Yang kedua ada esensialisme, yaitu menekankan pentingnya pewarisan budaya dan pemberian pengetahuan serta keterampilan pada siswa yang akan menjadi anggota masyarakat yang berguna. Yang ketiga ada progresivisme, yaitu menekankan pada pentingnya melayani perbedaan individual, berpusat pada siswa, dan variasi pengalaman belajar dan proses siswa yang berbeda-beda. Tetapi, teori ini merupakan landasan bagi pengembangan belajar peserta didik yang aktif. Yang keempat ada rekonstruktivisme, yaitu elaborasi lanjut dari aliran progresivisme. Pada teori ini, peradaban manusia masa depan sangat ditekankan. Di samping menekankan tentang perbedaan individual seperti pada progresivisme, rekonstruktivisme ini lebih jauh menekankan tentang pemecahan masalah, berpikir kritis, dan sejenisnya. Sementara itu, Segala mengemukakan 4 teori pendidikan untuk melengkapi dasar teori di atas, yaitu pertama, pendidikan klasik, kedua, pendidikan pribadi, ketiga, teknologi pendidikan, dan yang terakhir, keempat, teori pendidikan interaksional. Teori tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama ada teori pendidikan klasik. Teori pendidikan klasik berlandaskan pada filsafat klasik seperti perennialisme, esensialisme, dan eksistensialisme, dan memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Teori ini lebih menekankan peranan isi pendidikan daripada proses. Dalam prakteknya, pendidik mempunyai peranan besar dan lebih dominan, sedangkan peserta didik memiliki peran yang pasif sebagai penerima informasi dan tugas-tugas dari pendidik. Lalu yang kedua, konsep pendidikan individu. Konsep pendidikan ini berangkat dari keyakinan bahwa sejak lahir, anak telah membawa potensi tertentu. Pendidikan perlu mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh siswa dengan mengacu pada kebutuhan dan minat mereka. Dalam konteks ini, siswa berperan sebagai pusat dari proses pendidikan, sementara pengajar berfungsi sebagai penasihat, motivator, fasilitator, dan pendukung untuk siswa. Lalu yang ketiga, pendidikan berbasis teknologi. Pendidikan berbasis teknologi adalah suatu pendekatan yang sejalan dengan pendidikan tradisional dalam hal fungsi pendidikan untuk menyampaikan informasi. Namun, ada perbedaan antara keduanya. Dalam pendekatan ini, materi pendidikan dirancang dalam bentuk program atau pengajaran yang dikomunikasikan melalui media elektronik, dan siswa belajar secara mandiri. Mereka berupaya untuk memahami banyak materi dan kegiatan dengan cara yang efisien tanpa melakukan refleksi. Keterampilan baru yang mereka pelajari kemudian diterapkan dalam masyarakat, dan pengajar berperan sebagai pengarah pembelajaran, dengan lebih fokus pada manajemen tugas daripada hanya penyampaian materi. Lalu yang terakhir, ada konsep pendidikan interaktif. Pendidikan interaktif merupakan pendekatan yang berlandaskan pada pemikiran manusia sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dan berkolaborasi dengan orang lain. Dalam konsep pendidikan interaktif, terdapat penekanan pada interaksi antara guru dan siswa,
serta sebaliknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa definisi pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Martinus Jan Langvold. Beliau seorang filsuf dan pedagog asal Belanda. Menurut beliau, pendidikan adalah penyediaan bimbingan dan dukungan spiritual bagi individu yang membutuhkannya. Lalu yang kedua, ada Profesor Zahra Idris. Beliau merupakan literatur pendidikan Indonesia atau Melayu, dan beliau mendefinisikan pendidikan sebagai rangkaian aktivitas komunikasi yang bertujuan antara orang dewasa dan anak-anak didik, baik secara langsung maupun melalui media untuk mendukung perkembangan menyeluruh anak. Lalu yang ketiga, ada Herman Harel Horn. Beliau merupakan seorang filsuf pendidikan dari Amerika Serikat. Beliau menjelaskan bahwa pendidikan adalah proses berkelanjutan yang dilakukan untuk penyesuaian yang lebih baik bagi manusia yang telah tumbuh secara fisik dan mental, yang memiliki kebebasan dan kesadaran kepada Tuhan, seperti yang tercermin dalam aspek intelektual, emosional, dan kemanusiaan individu. Lalu yang terakhir, ada Ahmad D. Marimba. Beliau merupakan seorang tokoh pendidikan Islam dari Indonesia. Dan beliau mengartikan pendidikan sebagai bimbingan atau pengarahan yang dilakukan dengan kesadaran oleh pendidik untuk mendukung perkembangan fisik dan spiritual peserta didik. Telah sampai kita kepada pembahasan yang terakhir, yaitu kesimpulan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika kita membahas konsep pendidikan, kita sebenarnya membicarakan tentang struktur atau rancangan dari pendidikan itu sendiri. Sebagai mahasiswa PGSD, kita harus mengutamakan pendekatan pembelajaran yang fokus pada pengembangan potensi mahasiswa secara menyeluruh, termasuk aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. Mahasiswa harus memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, menjaga kelangsungan hidup dan meningkatkan martabat masyarakat sangat penting. Tentu saja, konsep pendidikan yang efektif harus mampu menampung dan memperhatikan tujuan serta proses dari pendidikan itu sendiri, yang menjadi fokus utama. Sekian dan terima kasih.